amati setiap langkah dan tindakan kepolisian dalam hal ini demi perkara ini terungkap. Ingat, yang jadi korban itu Pak Yosep juga jadi korban. Istri dan anaknya meninggal. Nah, untuk sikap terakhir Pak Rohman, sikap dari pihak Pak Yosep sendiri yaitu Pak Rohman terkait penetapan 4 tersangka ini, langkah apa yang akan Tunggu ditempuh? saja, dalam waktu dekat ini pasti nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Yang pasti penetapan tersangka ini tentunya harus kita uji di depan apakah itu memenuhi persyaratan penetapan tersangka atau tidak. Yang jelas langkah yang kita lakukan hari ini adalah memohon perlindungan hukum ke Kapolri, ke Kadipropam, ke Komnas HAM, ke LPSK, supaya semuanya berimbang, supaya objektif, mengedepankan ajas praduga tak bersalah, ya kan? 2 alat bukti itu terpenuhi. Ini keadilan harus pro justisia, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kebenaran yang sebenar-benarnya harus dilakukan, dibuktikan, ya kan? Jangan kemudian kayak hari ini ada dihadirkan dukun di TKP gitu kan? Itu juga menarik perhatian saya. Kenapa harus ada dukun gitu kan? Apapun itu, dia ada di dalam line polisi, di dalam, bukan di luar garis polisi. Wartawan saja kan dia nggak bisa masuk, harus di luar garis polisi. Tetapi itu dukun masuk ke dalam garis polisi. Jadi saya menganggap itu bagian dari kepolisian. Kalau memang kepolisian pada saat itu dia bukan bagian dari kepolisian, ya tentunya diusir aja, disuruh keluar seperti wartawan dan lainnya. Buat apa dia masuk ke TKP? Ya kan? Ini yang menjadi banyak hal yang menurut saya, ya kami juga mohon kepada Kapolri untuk segera melihat menindaklanjuti keadaan ini. Jangan sampai penegakan hukum itu dihubungkan dengan hal yang lain. Ini negara hukum. Hukum itu harus diuji secara rasional oleh ilmu pengetahuan, mengedepankan scientific crime investigation, ya kan? Investigasi sebuah tindak pidana itu harus mengedepankan pendekatan ilmu pengetahuan. Itu yang saya jadi catatan tersendiri ya. Saya tetap tunggu saja, nanti akan ada hal yang akan kita lakukan dari tim kuasa hukum. Pesan terakhir ke sikap. Ya, saya harap begini ya, di luar opini yang sudah bergulir hari ini, klien kami itu adalah yang begitu dipojokkan. Saya meyakini cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Itu satu. Kedua, pengakuan Danu itu harus menghasilkan bukti yang tidak bisa kami bantah. Sederhana saja, kalau memang pengakuan Danu itu benar, hadirkan bukti-bukti dari pengakuan Danu yang tentunya tidak bisa klien kami bantah. Kalau sampai hari ini klien kami membantah, artinya keterangan Danu itu tidak benar. Itu kedua. Ketiga, tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan. Kalau masyarakat boleh saja mereka berasumsi, memberikan komentar, tetapi dalam hal ini penyidikan harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Harus tetap dikedepankan. Itu ajas hukum yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun aparat penegak hukum. Ya, keempatnya ya saya berharap kepolisian dalam hal ini tidak hanya mengedepankan ajas praduga tak bersalah, tetap melakukan pendekatan ilmu pengetahuan dalam membuktikan tindak pidana ini. Kami kooperatif. Terus menyikapi tindakan pihak penyidik sendiri seperti apa? Yang jelas tahapan ini tetap berjalan. Kami respon dengan baik apapun yang dilakukan oleh pihak Polda. Kami siap kooperatif. Pada intinya kami siap kooperatif. Tapi pastikan pula jangan sampai ya ada hak klien kami yang dilanggar. Tapi sejauh ini alhamdulillah Polda Jabar tidak ada hal-hal yang sifatnya prinsip yang dilakukan terhadap klien kami. Pesan Danu kepada kuasa hukum gitu, begini, awal dari kasus ini sampai terbongkar adalah pertama memang Danu kita lihat ingin melepaskan beban ini, membuka, tapi karena tekanan yang dialami ya
sedemikian berat ini, kemudian kami mencoba menggali setelah kejadian dia di BAP di Polda terakhir kali itu kan ada sedikit titik terang. Nah itu kemudian kita mencoba naluri kami sebagai lawyer itu muncul di situ. Oh ini berarti terlibat Danu ini. Tapi kemudian bagaimana kita mengkonstruksikan bahwa perbuatan ini terjadi dengan sebenar-benarnya. Akhirnya Danu kita tanya, kita yakinkan hatinya, semangatnya untuk membuka ini dengan jaminan bahwa Danu nanti akan dilindungi, keluarganya akan dilindungi begitu. Jadi tidak perlu khawatir, perlindungan pun akan kita berikan secara ekstra. Kita minta perlindungan hukum ke pihak kepolisian dan kita minta perlindungan hukum ke pihak LPSK, dan itu sudah kita lakukan kemarin gitu. Nah, karena itu semua ada jaminan dan ada secara harapan ketika dia membuka perkara ini dia tidak akan jadi korban malah begitu. Nah, ini kemudian dilakukan oleh Danu begitu. Dan harapan Danu yaitu tadi bahwa perkara ini memang terbongkar dengan dengan seterang-terangnya dan masing-masing pelaku mendapatkan hukuman setimpal sesuai dengan apa yang diperbuat begitu. Nah, Danu kemarin juga sudah meminta izin, meminta maaf kepada keluarga besar, meminta dukungan, dorongan untuk supaya bisa membongkar kasus ini dengan seterang-terangnya begitu. Dan itu keluarga alhamdulillah mendukung sekali langkah yang diambil Danu ini, dan akhirnya sampai ke titik inilah teman-teman media tahu akhirnya kasus ini bisa terbongkar dengan dengan sejelas-jelasnya. Paling penting adalah salah satunya adalah peran dari penyidik Polda Jabar yang memang sudah sangat profesional sekali, humanis sekali, aktif sekali membongkar kasus ini dengan cara yang tepat begitu.